Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di masa awal penciptaan, Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam, dari tanah dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Adam menjadi makhluk yang berbeda dari jin yang diciptakan dari api. Adam hidup dalam kedamaian di surga bersama istrinya, Hawa, sebelum mereka tergoda oleh iblis, jin yang telah membangkang perintah Allah. Setelah mereka diturunkan ke bumi, manusia dan jin hidup berdampingan dalam sebuah keseimbangan yang rapuh. Setelah Adam dan Hawa memiliki beberapa anak, datanglah masa Nabi Syits, putra ketiga Adam dan Hawa yang diberi tugas besar untuk menjaga ajaran Tauhid. Nabi Syits dilahirkan setelah Habil dibunuh oleh saudaranya, Kabil. Keturunan Kabil kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi, membawa kejahatan dan kerusakan yang akhirnya menjadi bagian dari peradaban manusia. Di masa Nabi Syits, hubungan antara manusia dan jin sangat berbeda dibandingkan saat ini. Jin bisa dilihat oleh manusia, bahkan berinteraksi langsung dengan mereka. Jin merupakan makhluk yang tak kasat mata namun bisa berubah wujud. Ada jin yang bisa berubah menjadi binatang, manusia, atau bahkan bentuk yang lebih menyeramkan. Mereka hidup dalam dimensi yang berbeda, namun bisa muncul di hadapan manusia kapan saja. Manusia yang bisa melihat jin seringkali merasa terpesona oleh kemampuan luar biasa jin, kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan mereka untuk berubah wujud. Ini menciptakan hubungan yang kompleks antara manusia dan jin. Ada beberapa jin yang baik, jin muslim yang taat kepada Allah dan berusaha hidup harmonis dengan manusia. Bahkan ada yang membantu manusia dalam urusan-urusan kecil seperti menjaga tanaman atau menghindarkan mereka dari bahaya. Namun, tak sedikit pula jin yang jahat, dipimpin oleh iblis, yang terus berusaha merusak kehidupan manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Di zaman itu, jin-jin jahat sering menampakkan diri di depan manusia, menakut-nakuti mereka atau mempengaruhi mereka untuk melakukan hal-hal buruk. Jin-jin ini seringkali memanfaatkan kelemahan manusia, terutama keinginan mereka untuk mendapatkan kekuatan lebih, kekayaan, atau kemampuan supernatural. Jin menawarkan janji-janji palsu kepada manusia, memberikan mereka pengetahuan tentang hal-hal yang tak terlihat, dan membuat manusia tergantung pada kekuatan magis yang berasal dari mereka. Dengan cara ini, banyak manusia yang tersesat dari jalan Allah. Syits menyaksikan fenomena ini dengan penuh keprihatinan. Sebagai nabi yang diutus oleh Allah, tugasnya adalah menjaga umatnya dari godaan-godaan jin yang bisa merusak iman mereka. Syits tahu bahwa meskipun jin memiliki kekuatan luar biasa, manusia adalah makhluk yang lebih mulia di mata Allah. Namun, banyak manusia yang tidak menyadari hal ini. Mereka merasa takluk di hadapan jin karena kemampuan mereka yang tampak luar biasa. Ini membuat manusia sering tergoda untuk memohon bantuan kepada jin, meminta kekuatan atau ilmu gaib, dan akhirnya terjerat dalam praktik-praktik sihir dan syirik. Syits sering mengingatkan kaumnya tentang bahaya bekerja sama dengan jin, terutama jin-jin yang jahat. Ia selalu menekankan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan bahwa meminta bantuan kepada jin atau menggunakan kekuatan magis dari mereka adalah bentuk pengkhianatan terhadap Allah. Meski demikian, tantangan terbesar Syits adalah kenyataan bahwa manusia bisa melihat jin dan terpengaruh oleh keberadaan mereka. Syits merasa bahwa hal ini membuat umatnya semakin rentan terhadap godaan. Suatu malam, Syits melakukan ibadah malam yang panjang, berdoa kepada Allah agar umatnya diberikan kekuatan untuk menghadapi godaan jin. Dalam doa tersebut, Syits memohon agar Allah melindungi manusia dari pengaruh buruk jin dan memberikan mereka keteguhan hati dalam beriman. Syits juga meminta agar hubungan antara manusia dan jin tidak lagi saling mempengaruhi secara langsung, karena ia melihat betapa banyak manusia yang tersesat akibat kehadiran jin di hadapan mereka. Doa Nabi Syits didengar oleh Allah. Pada malam itu juga, wahyu turun kepadanya. Dalam wahyu tersebut, Allah menyampaikan bahwa sebagai bentuk kasih sayangnya kepada umat manusia, Allah akan membuat manusia tidak lagi bisa melihat jin secara langsung. Wahai Syits, firman Allah, Aku telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Namun,
Demi melindungi manusia dari kejahatan yang tak mereka pahami, aku akan membuat mereka tidak lagi bisa melihat jin dengan mata telanjang. Keputusan ini adalah bentuk perlindungan Allah bagi umat manusia. Dengan tidak bisa melihat jin, manusia akan lebih fokus pada kehidupan spiritual dan tidak lagi tergoda oleh kekuatan magis yang seringkali dibesar-besarkan oleh jin jahat. Allah ingin umat manusia hidup dalam ketenangan, tanpa terus-menerus terganggu oleh kehadiran makhluk yang bisa menakut-nakuti mereka atau mempengaruhi mereka ke jalan yang sesat. Setelah wahyu tersebut, Nabi Syeds menyampaikan kabar ini kepada umatnya. Ia menjelaskan bahwa mulai saat itu, jin akan tetap ada di bumi, tetapi manusia tidak lagi bisa melihat mereka. Kehidupan manusia akan menjadi lebih damai, karena mereka tidak akan lagi terganggu oleh kehadiran makhluk tak kasat mata yang bisa menakut-nakuti mereka. Jin tetap ada di sekeliling manusia, tetapi hanya bisa mempengaruhi manusia melalui cara-cara yang lebih halus, seperti bisikan dalam hati. Namun, meskipun manusia tidak lagi bisa melihat jin, jin tetap bisa melihat manusia. Hal ini membuat manusia harus lebih waspada dan lebih kuat dalam iman mereka. Jin-jin jahat akan terus mencoba menjerumuskan manusia ke dalam dosa melalui cara-cara yang tidak langsung, seperti mempengaruhi pikiran mereka atau membuat mereka ragu terhadap keimanan mereka. Oleh karena itu, Nabi Syeds mengajarkan umatnya untuk selalu berzikir, mengingat Allah dalam setiap langkah, dan memohon perlindungan dari godaan jin. Syeds juga mengajarkan doa-doa khusus yang bisa melindungi manusia dari gangguan jin. Ia menekankan pentingnya selalu menjaga hubungan dengan Allah, karena jin tidak bisa menyentuh hati yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Dengan demikian, meskipun jin ada di sekitar manusia, mereka tidak bisa merusak jiwa manusia yang kuat dalam keimanan. Selama bertahun-tahun, ajaran Syeds dipegang teguh oleh umatnya. Meski manusia tidak lagi bisa melihat jin, keberadaan jin tetap dirasakan melalui tanda-tanda yang halus, seperti perasaan aneh atau kejadian misterius yang sulit dijelaskan. Namun, dengan ajaran Nabi Syeds, manusia bisa melindungi diri mereka dari pengaruh jin dengan cara yang benar, yakni melalui keimanan dan ibadah kepada Allah. Nabi Syeds terus memimpin umatnya dengan bijaksana hingga akhir hayatnya. Ia meninggalkan warisan ajaran yang kuat, mengajarkan manusia bahwa meskipun jin adalah makhluk yang ada di sekitar mereka, manusia tidak perlu takut selama mereka tetap beriman kepada Allah. Keputusan Allah untuk menyembunyikan jin dari pandangan manusia adalah salah satu rahmat terbesar, karena dengan itu manusia bisa fokus pada hubungan spiritual mereka dengan Allah, tanpa tergoda oleh kekuatan-kekuatan luar yang seringkali menyesatkan. Kisah Nabi Syeds ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kehidupan manusia dan jin adalah dua dunia yang terpisah meskipun berada di alam yang sama. Manusia harus selalu waspada terhadap godaan jin, tetapi pada saat yang sama harus yakin bahwa keimanan dan doa adalah perlindungan terbaik dari segala bentuk gangguan. Hingga hari ini, manusia tidak bisa melihat jin, sebuah rahmat yang menjaga kita dari bahaya yang bisa merusak jiwa kita jika tidak dilindungi oleh kekuatan Allah.